Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah join pada kelas hari ini. Jadi kita akan lanjutkan untuk materi bahasa Arab. This is the last meeting ya, pertemuan terakhir ya, sebelum kita nanti UTS. Untuk jadwal UTS ya, kita masih menunggu info dari akademik ya, dan kemungkinan akan diadakan di saat bulan puasa. Apakah ujiannya nanti apakah online atau offline, kita juga saya juga baru nunggu informasi ya, memang baru dirapatkan untuk ujiannya dan sistem ujiannya, apakah ujiannya tatap muka ataupun ujiannya adalah online ya. Nah, oke, kita akan habiskan untuk materi ya, sekaligus nanti kisi-kisi untuk UTS kita seperti apa gitu ya. Jadi hari ini sebenarnya nggak begitu banyak materi, cuman kita akan sedikit review ya tentang UTS kita nanti seperti apa. Oke, jadi pada materi ini ya, kemarin kan kita sudah bahas banyak materi ya, dan materi sudah saya share di grup Telegram ya, jadi silakan bisa di-download saja untuk sebagai bahan belajar. Kalau misal kalian mengikuti dari ini kan, kalau kita ke 78 berarti kan kita sudah 3 meeting sebelumnya ya. Nah, barangkali kalau kalian mengikuti di 2 pertemuan sebelumnya ya, waktu kita di 34 sama 56, insya Allah akan gampang lah ya, kalaupun kalian mengikuti dan menyimak ya. Jadi sebenarnya memang yang kita bahas itu sebenarnya nggak banyak gitu ya. Nah, oke, kita akan lanjutkan. Jadi kemarin kita sudah bahas beberapa materi ya tentang apa ya, sedikit tentang perkenalan gitu ya, tentang profesi, tentang penunjuk, misal ini Aisyah, misal dia guru. Nah, seperti itu ya. Jadi memperkenalkan orang gitu ya. Misal ini siapa, terus dia siapa kan. Kemarin kan kita sudah bahas di situ ya. Nah, di materinya juga sudah saya share di 2 minggu kemarin ya, pada saat kita sudah selesai membahas materi. Nah, hari ini kita akan ke nama-nama tempat ya. Nama-nama tempat ini termasuk adalah isim. Jadi isim itu sebenarnya kalau dalam bahasa Arab itu tidak terbatas hanya ke kata benda ya, tetapi lebih luas lagi ya. Bisa benda mati, bisa benda hidup kan, bisa mengacu ke kayak apa ya, bisa ke benda misal, bisa ke orang, bisa juga ke nama tempat. Nah, ini juga termasuk bagian dari isim. Nah, nama tempat apa aja yang mau kita bahas. Nah, nanti kalian bisa baca sendiri ya. Nah, kita ambil beberapa tempat yang sekiranya memang familiar di kita, yang ada di sekeliling kita ya. Misal kayak masjid. Nah, saya nggak akan tuliskan untuk cara baca ya. Untuk cara membaca memang kalian sendiri. Cuman memang saya hanya menuliskan untuk kosakata dan arti saja ya. Untuk cara baca silakan untuk kalian bisa menambahkan sendiri ya, kalau memang diperlukan. Nah, terus misal sekolah, madrasah, madrasah gitu ya. Nah, terus apalagi perpustakaan, maktabatun misal. Terus museum apa. Nah, di sini sudah ada banyak sekali ya. Nanti kalian bisa pelajari sukun, pasar. Terus misal apalagi ya, syariun itu jalan misal, rosifun, trotoar misal. Nah, di sini sudah ada banyak sekali ya. Ya, matorun, bandara, matamun, restoran, malabun, tempat bermain misal, makha misal kafe. Nah, sih sudah ada banyak sekali ya. Nah, nanti kalian bisa apa ya, lihat sendiri gitu ya, bisa pelajari sendiri. Jamiatun, universitas, perguruan tinggi, dukanun, toko misal. Nah, bustanun, taman misal. Nah, ini ada banyak sekali ya. Nah, oke, nanti kalian bisa pelajari sendiri ya untuk nama-nama letak benda. Nah, oke, di sini udah ada, nanti kalian bisa pelajari sendiri. Nah, terus kita akan ke sini. Kita akan ke posisi atau letak benda. Jadi gini, kita sudah tahu nih nama-nama tempat. Kita sudah tahu di pertemuan awal ya, pas ke 34 ada kosakata di dalam kelas ya. Ada kosakata, ada
kosakata yang ada di sekitar kita ya, misalnya meja, kursi, pulpen, buku misal, papan tulis. Nah, kemarin kan kita sudah bahas di itu ya, mufrodat yang ada di dalam kelas atau di dalam ruangan. Nah, terus bagaimana kalau kita misalnya kita pengen menyebutkan sebuah letak benda? Nah, nggak hanya letak benda, misal letak suatu tempat juga misal, ya, atau posisi, gitu ya, posisi benda atau posisi suatu tempat misal. Nah, yang harus cukup diperhatikan adalah ini, ya, huruf jar. Huruf jar kalau dalam bahasa Arab itu disebut apa ya? Kayak kata depan, kayak kata depan. Kata depan itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak di, ke, dari, gitu ya, di, ke, dari, di atas, di dalam. Nah, itu adalah huruf jar dan biasanya diletakkan sebelum kata benda, gitu ya. Nah, misal gitu ya, ke masjid misal, atau dari masjid misal, atau dari pasar, atau di pasar gitu ya. Nah, cara untuk membahasa Arabkannya seperti apa? Nah, nanti kita akan lihat di contoh gitu ya. Nah, misal min itu dari, misal al ustadu minal masjidi ya, ustad dari masjid. Nah, jadi huruf jar di sini ya, misal kata min, ila, an, ala, fi, itu biasanya diletakkan sebelum isim, dalam arti sebelum kata benda ya. Jadi misal kayak dari rumah, from home, gitu ya. Di, misal di apalagi ya, di kelas misal, di itu fi kan, terus kelas faslun misal, fil fasli. Jadi misal di mana gitu ya, atau dari mana gitu ya. Nah, terus misal ila itu ke, misal at-thalibu yadhabu ilal madrasah, misal ke sekolah. Ke itu ila bahasa Arabnya, ke sekolah ilal madrasah. Nah, ala itu di atas, ya, ala itu nempel gitu ya, nempel. Misal alal maktabi, di atas meja. Di atas kursi berarti alal kursi. Nah, jadi apa ya, diletakkan sebelum benda gitu ya, yang dimaksud. An itu juga dari, cuman an itu jarang kepakai karena biasanya kalau di dalam Quran itu biasanya kan an, apa ya, di dalam Quran atau hadis itu an itu lebih ke riwayat gitu ya. Biasanya jarang dipakai, tapi biasanya yang familiar adalah min. Terus fi itu di atau di dalam, misal di dalam kelas, di dalam rumah misal, atau mungkin di dalam sekolah misalnya. Terus ada kata bantu yang lain ya. Kalau tadi identik dengan kayak di, ke, dari, di dalam gitu ya. Nah, oke. Terus selain itu ya, untuk mengetahui letak benda yang lain, kita juga ada di depan ya, amama. Di belakang adalah waroa gitu ya. Mungkin ini saya akan tambahkan gitu ya, sedikit di depan. Oke. Nah, oke, saya tambahkan sedikit, misal fi di dalam atau di, amama itu di depan, waroa itu di belakang. Yang perlu cukup familiar adalah yang di sini ya, yang waroa. Terus di atas itu ala dan fauko. Ala itu biasanya nempel, fauko itu agak melayang. Jadi ala itu jelas nempel, dalam artian misal buku di atas meja kan nempel ya. Sedangkan fauko itu lebih melayang, jadi kayak jam di atas dinding, lampu di atas dinding. Jadi lebih cenderung kayak melayang, tapi nggak nempel langsung gitu ya, di objek bawahnya maksudnya. Janiba itu di samping, di bawah itu adalah tahta. Nah, kalau misal gitu ya, saya pengen gitu ya. Nah, mungkin saya tambahkan untuk catatan di sini ya. Oke, kita harus tahu nih, ada rumus. Jadi gini ya, ketika ada letak benda gitu ya, ibarat kata ada letak benda misal ya, ketika ada sebuah letak benda, dalam artian itu adalah di depan misal, di bawah misal ada kata fi gitu ya, fi di dalam, di, ada kata amama di depan, ada kata di belakang waro'a misal, ada ala misal, atau fauqa di atas,
atau misal ada di samping jaridah ataupun di bawah tahta gitu ya. Nah, rumusnya adalah ketika ada letak kata benda, ya, maksudnya adalah tadi entah itu jar atau huruf harf tadi, ya. Misal katakanlah di depan, di bawah, di belakang, di samping, di dalam, dan dari ke dan seterusnya. Maka kata benda selanjutnya atau kata benda yang melekat setelahnya itu ya. Harus dirubah ke kasroh ya. Maka kata benda selanjutnya, kata benda yang melekat pada tadi, letak benda itu, maka dia harus dirubah ke kasroh. Dan sebelumnya ditambah alif lam. Nah, misal apa? Jadi misal katakanlah kita ketemu kata fi, ala, tahta, fauko, min, misal fi, ila, maka kata benda yang melekat setelahnya dia harus ditambah alif lam di depan dan yang terakhir harus dirubah ke kasroh. Saya tambah sedikit aja ya. Nah, misal kayak apa? Nah, misal di sini di depan rumah, misal di depan itu amama. Nah, rumah itu adalah baitun. Ada tadi di kosakata tadi, rumah itu baitun. Kan akhiran domah tanwin kan. Kalau di depan rumah, kalau di depan saja itu amama, rumah itu baitun. Tetapi kalau di depan rumah, gitu ya, maka kan amama dulu nih. Kayak tadi balik ke konsep apa ya rumus awal. Jadi ketika katakanlah ada benda setelah letak gitu ya, setelah huruf jar atau huruf haf, maka harus ditambah alif lam, maka jadinya amamal. Terus huruf terakhir dirubah jadi kasroh, yang awalnya baitun dia akan jadi baiti. Maka kalau di depan rumah adalah amamal baiti. Katakanlah kalau di depan sekolah nih, sekolah itu adalah madaro satun. Kalau di depan sekolah berarti amamal madaro sati. Dia rubah jadi kasroh. Di depan kelas misal, di depan amama, kelas itu faslun. Kalau di depan kelas berarti amamal fasli. Misal di dalam rumah, misal di itu kan fi, rumah baitun. Kalau di dalam rumah berarti ya tinggal tambah alif lam, fil baiti kan. Jadi tinggal konsepnya tinggal kayak gitu aja itu. Nah, kalau misal saya ingin menyebutkan mobil di depan rumah, ya udah mobil itu harus dibahasa Arabkan dulu, baru kita nanti merubah di depan rumahnya. Mobil itu saya rotun, boleh pakai alif lam, boleh enggak. Ya, tetapi kalau setelah ini, setelah huruf jar dan haf, maka dia harus tambah alif lam. Tetapi kalau dia di depan nggak harus ya, nggak harus alif lam gitu ya. Saya rotun itu udah boleh. Mau ditambah alif lam pun juga boleh. Ya, mobil di depan rumah, saya rotun amamal baiti. Kalau mobil di belakang rumah ya udah tinggal saya rotun waroal baiti. Aisyah di depan rumah, ya udah Aisyah amamal baiti. Aisyah di dalam kelas, oh di dalam itu fi, kelas itu faslun. Ketika dia menempel amamal, maka tambah alif lam kan jadikan kasroh, maka Aisyah fil fasli. Aisyah di dalam kelas. Nah, jadi tinggal kayak gitu saja sih. Nah, misal buku di atas kursi misal. Buku itu apa? Nah, misal, atau mungkin ini, buku di atas meja, misal. Buku itu kitabun, di atas itu ala, dia nempel. Berarti buku di atas meja. Buku itu kitabun, di atas itu ala, meja itu adalah maktabun. Maka kitabun, ala, oh di atas meja. Berarti kan kita butuh yang namanya alif lam kan setelah ala, maka alal. Meja itu maktabun karena ada kata ala, dia jadi maktabi. Maka kitabun alal maktabi. Buku di atas meja.
Kalau buku di atas kursi Miss, misal. Kursi itu kursiun. Kalau buku di atas kursi berarti tinggal ganti kitabun alal kursi. Jadi ini masih kaitan sama yang pertemuan kedua ya. Jadi kosakata yang ada di dalam kelas tidaknya kosakata yang gampang kita hafal lah ya. Saya nggak perlu, meja itu apa Miss? Sudah ada di PowerPoint ya. Saya nggak perlu harus menambahkan meja ini, kursi ini enggak ya, karena sudah ada di pertemuan kedua ya, sudah saya share untuk materi. Misal buku di bawah kursi, buku itu kitabun, bawah itu tahta, kursi itu kursiun, ya udah berarti ya kitabun tahtal kursi, tinggal kayak gitu aja. Kalau kita pengen menyebutkan orang nih, misal, nah, atau misal kita pengen menyebutkan tempat, misal katakanlah ya udah misal perpustakaan di depan kelas, ya udah kita tinggal bahasa Arab. Misal rumah di depan sekolah, rumah itu baitun ya, rumah baitun misal. Di depan sekolah, sekolah itu madrosatun, di depan itu amama, maka jadinya amamal madrosati. Maka nanti bahasa Arabnya jadi baitun amamal madrosati. Rumah di belakang pasar misal. Rumah itu baitun, di belakang itu waro'a, pasar itu sukun. Nah, maka kalau di belakang pasar nanti jadinya waro'as ya. Nggak harus bunyinya harus lam, alif lam itu al gitu ya. Tapi tergantung kata yang mengikuti ya. Kalau dia tasdid kan dia nggak bisa bunyi al kan. Maka nanti jadinya baitun waro'as suki ya. Jadi pakai kasrah. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau orang ya udah kita tinggal nambahin aja orang, misal Muhammad di dalam pasar misal ya, atau Ahmad di dalam pasar, ya udah berarti Ahmad. Di dalam itu fi, terus pasar itu sukun, maka di dalam pasar harusnya fi suki kan. Nggak bisa fil suki, nggak bisa karena kan dia tasdid kan, maka nggak bisa bunyi L. Jadi tinggal gitu aja sih, materinya cuma ini aja. Nah, yang penting tahu konsep sih. Kayaknya terus untuk UTS kita, gitu ya. UTS kita materinya sampai ini ya. Kita akan bahas ini. Jadi kalau misalnya kalian ngikutin dari awal, insya Allah gampang. Karena nggak semua materi itu saya bisa tuliskan di PowerPoint. Karena ngetik PowerPoint itu susah, guys. Ya. Susah. Ngetiknya, kopasnya itu susah ya. Untuk kopas tulisan Arab tuh PowerPoint itu susah. Terus kita akan ke sini. Jadi UTS kita adalah materinya ini. Saya terangkan sekilas saja, setelah itu kita finish ya. Mungkin 5 menit lagi kita finish. Nah, kita kan dari pertemuan kedua ya, awal lah, pokoknya awal ya, kita sudah bahas tentang huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ini insya Allah keluar di tes. Entah itu apa, pokoknya keluar. Terus yang kedua, penulisan tulisan Arab. Nah, pasti ada soal yang saya minta untuk kalian menuliskan dalam huruf Arab. Maka ya hati-hati, silahkan setidaknya kalian harus tahu, gitu ya, harus tahu mana huruf hijaiyah yang dia bisa disambung di awal, di tengah, dan di akhir kalimat. Ya. Jadi setidaknya harus paham. Misal katakanlah saya cuma minta tuliskan salam atau tuliskan misal apa gitu ya, misal gitu ya. Al-Fatihah misal atau apalah, atau tulislah ucapan bismillah misal. Harus tahu mana huruf yang bisa disambung, mana yang tidak. Mana huruf yang harus sesuai dengan garis, mana yang harus di bawah garis dan di atas garis. Nah, terus itu sudah ada di materi PowerPoint ya. Nah, terus setelah itu kita belajar perkenalan. Bagaimana kita memperkenalkan ya. Perkenalan misal ketika saya menjawab salam, misal jawabannya apa, atau misal ketika saya itu mau bertanya. Kalau sudah masuk ke ranah ini, ya, ke ranah ini kan perbedaan antara gender laki-laki dan perempuan kan cukup kelihatan ya. Dalam artian gini, ketika saya ingin bertanya terhadap orang laki-laki, misal, atau misal saya ingin tanyakan kabar lah dulu, misal.
kabar. Ketika yang saya tanyai adalah laki-laki misal, maka dia harus kaifa haluka, dia cenderung fathah. Tapi ketika yang saya tanyai adalah perempuan, dia cenderung kasroh, kaifa haluki. Ketika saya menanyakan nama misal, ya, yang saya tanyai adalah Ahmad misal laki-laki, ma ismuka. Kalau yang saya tanyai perempuan misal, dia adalah Aisyah misal, maka dia harus ma ismuki. Kalau saya ingin tanya kabar misal, kabarnya Ahmad, maka ketika saya pernah menanyakan Ahmad dari mana, misal min aina anta. Kalau saya menanyakan Aisyah dari mana, berarti min aina anti, cenderung kasroh lagi. Ya, jadi ketika saya juga ingin menanyakan warganegaraan, misal ya sama, ya laki-laki dia cenderung ka, ya maksud fathah, perempuan cenderung kasroh. Terus kita harus tahu nih perbedaan mu'anats dan muzakkar. Mana yang perempuan, mana yang laki-laki. PR itu perempuan, LK itu laki-laki. Ya. Karena kalau dalam bahasa Arab itu kan laki-laki perempuan sangat dibedakan. Ya, misal nama benda ini deh. Kalau dalam bahasa Indonesia kan nggak ada beda, meja ya meja gitu. Kursi. Tapi kalau dalam bahasa Arab, meja dalam bahasa Arab, kursi dalam bahasa Arab, dia menunjukkan bahwa dia jenis perempuan atau laki-laki. Bukan berarti bahwa kok misal katakanlah meja itu maktabun, kursi-kursiun, dia muzakkar. Karena biasanya kalau muzakkar laki-laki, bendanya itu benda mati, ibarat kata dia harus biasanya mostly kebanyakan itu endingnya adalah domah tanwin. Meja, maktabun, kursiun, misal apalagi ya, itulah misal yang kebanyakan Terus benda yang cenderung mu'anats atau yang perempuan, misal yang biasanya akhirnya adalah tak marbutoh atau tun, misal gambar surotun, papan tulis saburotun, apalagi ya yang intinya dia identik dengan domah tanwin pakai tun ya. Nah, terus orang atau nama yang dia jelas pasti adalah mu'anats muzakkar, misal apa, mu'anats ya namanya pasti perempuan apa. Tidak harus selalu ending tak marbutoh, tapi kadang bisa, misal kata Hindun, Hafsah, Aisyah, Aminah misal, dan lain sebagainya. Atau nama orang yang dia pasti adalah muzakkar laki-laki, misal siapa? Ahmad, misal Hasan, misal Faisal, misal Muhammad, misal Khalil, misal Rohman, dan sebagainya. Yang dia pasti nama anggota keluarga. Terus nama orang tadi sudah, terus profesi. Nah, profesi tertentu itu juga menunjukkan bahwa dia adalah mu'anats atau muzakkar. Misal gini, kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebut kata guru. Guru mengajar murid. Ya udah, guru itu ya guru, entah itu guru laki-laki atau perempuan ya guru. Gitu ya. Tapi kalau bahasa Arab nggak bisa. Guru itu harus lebih spesifik lagi. Guru laki-laki atau guru perempuan. Murid laki-laki, murid perempuan. Jadi memang harus spesifik. Nah, maka dari itu kosakatanya lebih banyak. Nah, misal profesi yang pasti mu'anats perempuan itu biasanya yang endingnya tak marbutoh. Misal, murid yang muzakkar misal laki-laki. Murid itu tilmidun. Ya, dia cenderung akhiran un. Dia muzakkar. Kalau murid perempuan, dia mu'anats, berarti tilmidatun, biasanya ending tak marbutoh. Terus guru itu mudaris, maka dia muzakkar. Kalau guru perempuan mudarisah, itu sudah ada di kosakata PowerPoint ya. Nah, terus apalagi ya, misal dokter laki-laki, tobibun, dokter perempuan, tobibatun. Nah, jadi seperti itu. Apakah ini keluar UTS? Iya, mungkin bisa saja. Saya cuma meminta sebutkan 5 profesi yang termasuk muzakkar, 5 profesi mu'anats, gitu ya. Nama orang yang muzakkar, nama orang mu'anats, nah bisa. Atau anggota keluarga yang dia pasti spesifik, misal abun itu ayah, dia kan pasti muzakkar laki-laki. Terus misal ahun, saudara laki-laki itu pasti muzakkar. Jadun, kakek, dia juga pasti muzakkar. Yang mu'anats siapa? Oh, misal kata uhti, uhtun, misal. Oh, itu adalah mu'anats. Umun, ibu, itu mu'anats. Jaddatun, itu adalah nenek.
Nah, selanjutnya kita juga belajar beberapa kosakata kayak kata benda yang ada di kelas, rumah, anggota keluarga sama nama tempat ya. Nah, terus selanjutnya ketika saya pengen menunjukkan ini atau itu kalau dalam bahasa Arab. Nah, ini dan itu ketika saya menunjukkan bahasa Arabnya, maka dia harus ngikutin apakah benda yang ditunjuk adalah muzakkar atau muannats. Karena ini terkait gitu ya. Jadi ini kan mungkin masih ingat ya, mungkin kalau kemarin menyimak ini untuk yang muzakkar itu kan kita pakai hada, itu kita pakai zalika. Kalau ini buku, terus muannats adalah ini untuk benda yang muannats itu hadihi, kalau itu berarti tilka. Nah, kalau saya pengen menyebutkan ini buku misalnya, ya udah kita harus tahu buku itu muzakkar atau muannats. Oh, buku itu kitabun. Oh, dia muzakkar. Maka ininya berarti kita pakainya kan hada. Hada kitabun. Misal, ini kursi. Oh, kursiun muzakkar. Maka kalau ini kursi berarti hada kursiun. Kalau misal ini gambar misal, gambar itu suratun. Maka ininya itu bukan hada tapi harusnya hadihi gitu. Kalau misal ini ayah, oh ayah itu abun, dia pasti muzakkar maka hadza abun. Kalau ini ibu, ibu itu muannats kan, umun kan, maka hadihi umun. Nah, jadi tinggal ngikutin. Misal ini Ahmad. Ahmad kan jelas dia muzakkar, maka hadza Ahmad. Apa ya? Zalika Ahmad. Kalau misal ini Aisyah ya, maka kita tinggal ngikutin hadihi Aisyah. Itu Aisyah, maka tilka Aisyah. Tinggal kayak gitu. Ya. Nah, terus kemarin juga jelaskan tentang kepemilikan gitu, kepemilikan. Kalau biasanya untuk merubah kepemilikan itu dari tun, dumah tanwin, yang enggak hanya tun. Dumah tanwin dirubah jadi kasroh tambah ya. Misal abun itu ayah. Kalau ayahku maka dia jadinya abi, kasroh plus ya sukun, un itu hilang. Kalau umun itu ibu, kalau ibuku jadinya umi. Uhtun, saudara perempuan. Saudara perempuanku misal jadinya uhti. Ahun itu saudara laki-laki. Saudara laki-lakiku berarti ahi. Nah, terus yang terakhir kita, oh ya, terus habis itu kan kita belajar tentang ini ya, profesi gitu ya. Nah ini kan sebenarnya juga sama. Misal ini Aisyah, dia guru ya udah kita tinggal ngikutin hadi Aisyah. Terus dia itu kan dia mudarisah. Ini Ahmad, dia guru maka hadza Ahmad ya. Dia itu untuk laki-laki pakainya huwa mudaris. Nah jadi ketika dia mu'anas semua, muzakkar semua. Kemarin juga kita sudah sempat bahas. Terus yang terakhir kayak tadi, ketika kita ketemu huruf jar atau apapun letak gitu, di belakang, di samping, di mana misal, maka kata benda yang setelahnya dia harus tambah alif lam kan, terus dirubah jadi kasroh. Nah seperti itu. Itu UTS kita. Insya Allah kalau kalian menyimak, insya Allah gampang. Karena materinya nggak banyak ya. Cuman memang bahasa Arab tuh yang susah tuh kayak kosakatanya banyak. Tapi sebenarnya materinya nggak banyak sih. Kalau perhatikan, insya Allah bisa. Oke. Adakah tugas untuk UTS? Enggak. Untuk tugas nanti saya akan rapel di akhir mau UAS gitu ya. Jadi ketika materi kita selesai, saya baru rapel untuk tugas. Cuman saya ada survei yang harus kalian isi ya. Untuk sebagai ujian gitu ya. Masih untuk sebagai persyaratan saja. Nah, ada satu survei ya, kalian harus isi. Ini bukan masalah benar salah atau apa gitu. Ini cuma untuk sebagai pengalaman saja sih. Oke, sebentar saya akan share untuk linknya. Nanti barangkali saya juga bisa share di grup Telegram. Ya, sebentar saya akan share.
Oke, silakan untuk diisi ya. Diisi sebagai nilai tugas ya. Jadi ini bukan masalah ini benar atau salah. Ini nggak ada kaitannya dengan kalian harus ngerjain soal, jawabannya benar apa enggak. Ini bukan kuis. Jadi silakan untuk harap diisi dengan baik ya. Siapa tahu ini juga bisa jadi ya poin tambahan saja gitu ya. Nah, silakan untuk diisi. Saya cuma pengen tahu pendapat kalian saja gitu ya. Kalian bisa isi mulai dari sekarang. Saya tunggu paling enggak ya sampai hari ini, malam ini ya, silakan untuk diisi. Jadi saya cuma pengen tahu tentang latar belakang kalian dalam artian gini, apa ya? Mungkin kalian pernah dapat bahasa Arab sebelumnya, gitu ya. Mungkin ada kalian itu dari riwayat pendidikannya gitu ya, misal apakah dulu kalian SD atau MI, SMP-nya SMP atau MTS, atau mungkin SMP IT, atau mungkin SMA-nya dari SMK, SMA atau SMA IT misal, terus barangkali pernah di pondok pesantren, pernah terus dulu pernah mengikuti TPQ tidak, terus sama beberapa persepsi pendapat tentang ya pembelajaran bahasa Arab apa ya sekarang ini gitu ya, kira-kira seperti apa gitu ya. Nanti insya Allah semoga bisa kita perbaiki bersama untuk perkuliahan berikutnya ya. Jadi silakan untuk diisi. Menurut saya wajib diisi gitu ya, untuk mengetahui saja. Nah, untuk informasi UTS kapannya dan sistemnya seperti apa gitu ya. Insya Allah saya akan infokan di grup Telegram. Jadi grup itu sebagai sarana komunikasi kita gitu ya. Terus untuk tipe soal saya nggak akan ke multiple choice, jadi kemungkinan adalah IC, mungkin bisa jodohkanlah mungkin bisa lebih ke matching, katakanlah menjodohkan ini sama ini, atau mungkin mengisi yang kosong, atau menerjemahkan ya, paling soalnya seputar itu saja. Oke, mungkin cukup sekian kuliah kita pada hari ini. Insya Allah kita ketemu di UTS dan kuliah berikutnya gitu ya. Silakan untuk jangan lupa untuk diisi survei di bawah ini. Gitu ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Semoga nanti UTS bisa mengerjakan dengan baik. Mohon maaf ya jikalau ada salah-salah kata. Dan insya Allah kalau misalnya kalian memang real benar menyimak, insya Allah pasti bisa mengerjakan. Jangan lupa untuk mungkin yang belum lihai untuk menulis bahasa Arab ya bisa diperbaiki mulai sekarang gitu ya. Jadi mulai belajar untuk menuliskan, nanti jawabannya pasti akan banyak bahasa Arab gitu ya. Gitu. Apakah soal ada di PowerPoint? Nah, ini mungkin tipe soal sama, tapi nggak saya ngambil mentah-mentah gitu ya, bahwa contoh satu misal terjemahkan dalam bahasa Arab, mobil di depan rumah. Itu kan sudah ada di PowerPoint gitu ya. Saya nggak akan menelan langsung, nggak akan kopas langsung dari PowerPoint, mungkin saya ganti bendanya atau letaknya. Jadi ada modifikasi dari saya. Ya, kalaupun nanti ujiannya di kelas misal gitu ya, misal kalau ujiannya di kelas, nah mungkin nanti juga kalian saya harapkan juga bisa untuk apa ya, boleh open book, saya nggak masalah gitu ya. Kalaupun nanti kita ngerjain di kelas silahkan open book, tetapi bukan open HP. Kalian mau googling nggak akan ketemu. Ya, soal saya di bahasa Arab nggak akan ketemu. Kalian searching Google langsung gampang ketemu jawabannya, enggak. Cuman harapan saya materi dari PowerPoint bisa kalian cetak atau mungkin kalian bisa apa ya, salin di dalam buku ya. Ya, jadi nggak ada ceritanya kalau misal saya pengen ujiannya di kelas misal gitu ya. Saya nggak ingin kalian buka HP, buka catatan HP. Tulisan Arab itu biasanya akan apa ya, amburadul ketika kalian buka HP. Ya, kadang tulisan Arab tuh kadang nggak mesti support di semua layar ya. Jadi otomatis harus dicetak. Kalau enggak ya kalian ambil bagian-bagian yang penting terus kalian salin di catatannya. Tapi insya Allah kalau misalnya kita ujiannya online atau offline, saya akan infokan paling enggak minim seminggu sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian mau nyetak enak gitu ya. Jadi tidak pakai HP untuk ujian. Catatan boleh. Itu
Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.